bagi saya itu ilmu magnet rezeki itu sangat-sangat luar biasa banget, terutama ilmu LOP. Satu, kedua disiplin kata. Disiplin kata. Seperti itu. Dan itu yang selalu saya pakai hingga saat ini sampai saya bisa jalan-jalan keliling dunia bersama magnet rezeki dan juga tentu dinar ya. Untuk negara mungkin sekitar antara 40 sampai 50 kali ya. Seperti itu. Tapi saya lebih banyak itu ketika mengamalkan ilmu magnet rezeki. Setelah mempelajari ilmu, saya lebih sering traveling yang menarik itu ya biasa lah ya, bukan kita minta gratis ya, tapi wasilah magnet rezeki itu yang membuat itu gratis. Jason untuk haji. Untuk haji. Iya. Alhamdulillah saya bisa pergi haji lagi yang kedua dan itu gratis. Gratis. Benar gratis ya. Nggak perlu daftar tunggu nih. Nggak perlu ngantri. Nggak perlu daftar. Allah. Iya kan? Udah ajaib banget. Dan terus dibiayain. Dan itu juga unik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Magnet Rezeki bersama saya. Dan hari ini saya bersama dengan Taufan Pak Taufan, ya. Pak Taufan Dibri Jalil. Dan hari ini kita ada di rest area ya, dari perjalanan Paris atau Prancis menuju ke Belgia ya. Dan suhu di sini lumayan ya? Lumayan ya, masih sejuk ya? lah, masih enak karena masih musim semi ya. Masya Allah. Dan sekarang nih di antara teman-teman semua yang lagi pada belanja ya, pada belanja oleh-oleh, hari ini kita mau diskusi nih sama Pak Taufan ya. Pak Taufan, apa yang membuat Pak Taufan tertarik ikut magnet rezeki? Ya benar. Alhamdulillah, saya tuh kenal magnet rezeki itu di Telegram. Saya ingat banget di mulai tahun 2016 ya. Jadi saya membaca ini materi agak unik ini ya, materi magnet rezeki dengan audio gitu kan ya. Yang saya ingat banget ketika Pak Nas ingin mengeluarkan materi baru, dia selalu ngajak, ayo ngajak yang lain, Dan ketika itu saya masih di sekolah ya, saya menjadi kepala sekolah di situ, itu yang luar biasa Pak Nas ya. Jadi ketika saya mengamalkan magnet rezeki, banyak sekali keajaiban yang saya terima. Ini real banget ya. Waktu saya ditempatkan jadi kepala sekolah, saya kan di yayasan, ibu saya yayasan, untuk jadi kepala sekolah. Muridnya mau tahu nggak berapa Pak Nas? Berapa tuh? Itu di SMK Pancadharma ya, Balikpapan. Muridnya mau tahu? Berapa tuh? Kurang lebih di bawah 100. Di bawah 100. Itu 2016. Ya. Begitu 2018 saya meninggalkan, kira-kira muridnya berapa? Berapa tuh? Kurang lebih 600. Oh, gitu ya? Iya, kurang lebih 600 itu. Jadi terjadi peningkatan setelah Pak Taufan memberikan treatment khusus di sekolah tersebut. Iya. Salah satu yang menarik apa, Yok? Law of Projection. Law of Projection adalah salah satu jurus utama di magnet rezeki. Di magnet rezeki. Jadi ketika saya masuk, saya hanya minta ke mereka, para guru, ada yang senior tuh, ya kan? Yuk kita samakan, kita samakan pikiran kita, bahasa mudahnya gitu ya. Pikiran kita pancarkan yuk untuk menerima murid minimal 250. 250 murid. Bagi mereka hal itu adalah hal yang tidak masuk akal, apalagi yang senior ya. Pak, nggak mungkin murid kita itu 80. Gimana caranya mau dinaikin? Gue bilang yuk samakan, bantu saya, kita samakan. Nyamain frekuensi di antara para guru semuanya. Benar, terutama guru-guru senior yang usianya di atas saya gitu kan. Bagi mereka tuh nggak masuk akal. Bagi mereka nggak masuk akal. Di daerah itu di mana sih, di Kalimantan mana? Di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Di Balikpapan. Iya. Ya mereka awalnya nggak percaya tuh ya. Sangat tidak percaya, nggak masuk akal. Sekian puluh tahun sekolah tuh lama. Sekian puluh tahun datang anak muda saya gitu, memaksakan mereka. Yuk, karena saya simpelnya gini. Anda melakukan target 100 siswa dengan 200 siswa, ya. Kurang lebih ikhtiarnya sama. Iya kan? Tapi hasilnya akan bisa beda. Kalau Anda cuma 100, kemungkinan 50% tercapai. Tapi kalau Anda 300, kemungkinan tercapainya setengahnya sama, 150. Dan yang terjadi Pak Nas apa yuk? Di atas itu. Masya Allah. Saya ingat banget ya, 285. Jadi bagi saya itu ilmu magnet rezeki itu sangat-sangat luar biasa banget, terutama ilmu LOP. Satu, kedua disiplin kata. Disiplin kata. Seperti itu. Dan itu yang selalu saya pakai hingga saat ini sampai saya bisa jalan-jalan keliling dunia bersama magnet rezeki dan juga tentu dinar ya. Seperti itu. Ngomong-ngomong Pak Taufan nih kan hobinya jalan-jalan nih. Bener.
udah ke berapa negara? Baik yang pakai magnet rezeki maupun di luar ya? Bukan negara mungkin ya. Yang saya belum itu benua Australia sama belum? benua Amerika. Oh, makanya ente mau ke Australia bareng kita. Makanya mau ke Australia. Oke. Australia sama Amerika belum? Itu yang lain udah semua? Insya Allah sudah. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi kalau hitung negara mungkin sekitar antara 40 sampai 50 kali ya. Seperti itu. Tapi saya lebih banyak itu ketika mengamalkan ilmu magnet rezeki. Setelah mempelajari ilmu, saya lebih sering traveling yang menarik itu ya biasa lah ya, bukan kita minta gratis ya. Tapi wasilah magnet rezeki itu yang membuat itu gratis. Iya. Termasuk bagi saya yang LOP yang luar biasa itu yang bagi saya juga tidak masuk akal tuh ya Pak Anas ya, adalah law projection untuk haji. Untuk haji. Iya, saya udah pernah haji di 2011 ya. Itu juga waktu itu sih masih mengenal zamannya law of attraction ya untuk bisa haji. Tapi begitu mengenal ilmu magnet rezeki dengan LOP, luar biasa. Jadi yang namanya LOP yang Pak Nas sampaikan, bagaimana kita tuh memproyeksikan, itu yang benar. Ya sebenarnya memproyeksikan. Ketika kita memproyeksikan dan selalu sangka baik sama Allah, ya Allah saya pingin haji, saya pingin berada di sana gitu. Dan 2024, alhamdulillah saya bisa pergi haji lagi yang kedua dan itu gratis. Gratis. Benar gratis ya. Nggak perlu daftar tunggu nih. Nggak perlu ngantri. Nggak perlu daftar. Allah. Ya kan? Ini ajaib banget. Dan terus dibiayain. Dan itu juga unik kan, ya kan? Ada teman seorang travel, dia cuma nanya, Pak Taufan, bisa nggak ngantar jamaah untuk biometrik? Awalnya cuma minta biometrik doang? Bener, biometrik karena ada teman di daerah itu, jamaah di daerah mesti harus biometrik ke Jakarta. Dan dia belum pernah kemana-mana keluar dari kota gitu ya. Pak Taufan mau temanin? Oh ya boleh, aku bilang. Masih ada pasportnya kan? Teman saya itu bilang, masih ada pasportnya kan? Iya masih, oke. Siapin paspor, siapin KTP, siapin KK, sekalian dah biometrik. Subhanallah. Bener-bener subhanallah tuh ya, 2024. Saya ingat banget tuh Panas, biometrik Maret, Mei berangkat. Masya Allah. Dan saya nggak daftar. Nggak daftar ya? Dan saya tidak daftar. Orang yang karena memang tidak daftar. Tapi LOP saya pingin haji itu 2024 dan Allah izinkan. Nah, kan gini ya, teman-teman yang ada di podcast ini, mereka tuh nanya-nanya terus, gimana sih caranya? Padahal udah bolak-balik kita sharing gitu kan di banyak sekali podcast kita gitu kan. Nah, kalau versinya Pak Taufan sendiri, apa yang Pak Taufan lakukan sehingga bisa dapetin keajaiban itu? Ya. Jadi gini, bicara tentang magnet rezeki itu adalah bicara tentang keajaiban. Bicara tentang keajaiban, kita mesti paham nih antara dunia realita, ya, dunia realita dengan yang namanya dunia kuantum. Dan dunia kuantum itu ilmiah banget seperti yang Pak Nas jelaskan. Iya kan? Sebenarnya kalau kita belajar magnet rezeki dalam dunia kuantum tuh, poin intinya cuma satu, husnuzon billah. Sangka baik sama Allah. Sangka baik sama Benar. Allah. Itu kalau kita bedah lebih dalam, ya, seperti yang diajarkan oleh Islam, bahwa sesungguhnya tidak ada yang lain, yang ada cuma Allah. Dunia kuantum seperti itu. Betul. Yang lain nggak ada. Maka ketika kita sangka baik, udah nggak ada pikiran lagi yang aneh-aneh. Seperti itu. Karena kalau kita bicara realita, in proses kan ya. Iya, realita kan macam-macam. Benar. Ya kan? Tapi kalau dunia kuantum itu kan ya cuma satu bahasa. Bahasanya Allah gitu. Benar. Jadi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi Pak Taufan fokuskan diri aja berada di dunia kuantum itu. Dunia kuantum. Tidak melihat realita. Kalau kita melihat realita, yang Pak Nas ajarkan ya udah, wow, keren ya. Ya realita kan jalanan bisa nggak lancar gitu kan. Terus kemudian juga keadaan bisa nggak menyenangkan, harga bisa terlalu tinggi buat kita gitu kan. Tapi kalau dalam dunia kuantum semuanya nyaman. Benar. Nah ini mungkin bagi sebagian masih abstrak. Masih bingung ya, benar. Masih bingung ya. Benar, Pak Nas tuh dari alumni saya juga banyak apa sih dunia kuantum? Dunia kuantum itu bukan dunia khayal. Itu ilmiah banget, dijelaskan secara ilmiah. Ya kan? Makanya waktu Pak Nas menjelaskan dunia kuantum itu simpel banget. Beliau, Pak Nas itu menjelaskan sangat simpel. Menggambarkan dunia kuantum itu ibarat blok kotak dengan dunia realita yang berjarak. Iya kan? Jadi begini simpel ya. Dan yang namanya dunia realita, yang Pak Nas gambarkan balok-balok itu, saya ngajarin ke teman-teman, itu ada jarak, artinya ada proses. Ada proses. Seperti itu. Ketika ada jarak, pasti ada waktu. Kenapa ada waktu? Karena ada tempat. Ada ruang, waktu, dan tempat. Ada ruang, waktu. Tapi kalau dunia kuantum, udah nggak ada. Nggak ada. Itu yang dulu saya nggak paham tuh. Kenapa sih magnet rezeki itu satu sama
terhubung, itulah dunia kuantum. Ketika satu sama terhubung, itulah yang namanya keajaiban. Atau saya bilang itu yang namanya percepatan. Al-Quran menjelaskan hal segala sesuatu dalam dunia kuantum gamblang banget. Tapi magnet rezeki Pak Nas itu menyederhanakan luar biasa. Saya lagi mudah-mudahan ya teman-teman semuanya di dunia kuantum. Jadi Pak Taufan ini sangat gitu kan obses gitu kan dengan obsesi gitu ya dengan LOP ini ya. Nah, yang salah satu yang istimewa Pak Taufan ini selalu ikut bersama dengan magnet rezeki. Pokoknya challenge-nya apa selalu ikut. Mau kemana juga gitu kan selalu ikut. Ke Turki, kok Jepang gitu kan. Udah 11 ya? Malaysia. Wah udah 11 total ya. 11 ya. Reward dari dinar ya. Iya. Itu luar biasa. Dan yang saya juga syukuri gitu ya, Pak Taufan ini beliau tuh coachable gitu kan. Beliau siap gitu kan. Pokoknya apa? Padahal kan beliau trainer gitu loh, Bapak Ibu ya. Nah, apa yang membuat Pak Taufan itu akhirnya memutuskan oke, saya mau berjuang di Dinar Khairul Razikin. Ya, ini menarik ya. 2020 ya, itu saat Covid. Ya, saya tuh merasakan benar ketika juga Pak Nas melonsing dalam kondisi yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal memang. Dinar, ya kan, untuk bagaimana orang tuh lagi tiarap, saya tiarap kan, Pak Nas. Sekolah pendidikan tiarap kan, iya kan, dan saya buat garpu tala itu, yang sampai sekarang masih saya amalkan, termasuk juga dinar. Kan waktu itu kondisi lagi tiarap, Pak Nas ya, DKR itu hadir dengan dinarnya. Launchingnya ya kan? bukan online lagi, offline gitu. Offline ya, iya kan offline waktu itu kan ya, seperti itu. Terus mau bergabung, mohon maaf ya, nggak murah kan waktu itu. Tapi saya akhirnya garpu tala, saya memutuskan untuk bergabung. Dan saya sangat bersyukur sekali, ya kan. Saya ingat tuh, saya pernah sampaikan ke Pak Nas waktu di Malang ya, SKS pertama. Saya bergerak di bisnis, saya baru mengalami hal yang pertama, ada bisnis yang baru lahir, gitu kan ya, bisa memberangkatkan mitranya. Dan ini luar biasa. Waktu saya bilang Pak Anas, ini bisnis akan everlasting, akan panjang gitu ya, seperti itu. Maka saya tetap bertahan di dinar karena apa? Ya, jadi dinar itu ya membuat kita sangat luar biasa ya, menjaga harta dan sebagainya. Saya dulu pernah bermain emas 2011, tapi beda banget ketika emas fisik. Ya, tapi berbeda banget ketika saya sudah mengenal dinar. Seperti itu. Perbedaannya di sisi apanya? Pertama ya yang jelas syiar ya, ya kan, seperti itu. Bahwa dinar itu memang dianjurkan. Ada hadisnya. Benar, dan itu baru saya ngeh ketika ada dinar hadir. Oh iya benar ya, insya Allah apa yang dihadiskan oleh Nabi itu pasti benar. Seperti itu. Kedua, saya baru bisa merasakan mengamankan aset. Mengamankan aset. Waktu main emas 2011 nggak ada. Kok bisa? Kan sama-sama emas. Pemahaman yang nggak paham saya waktu itu, seperti itu. Jadi main emasnya mohon maaf agak sedikit trading. Iya. Gitu. Ya, karena kalau di kita di dinar ini kan kita bicara tentang penyelamatan aset. Benar. Gitu kan, bukan mengambil keuntungan jangka pendek. Benar, gitu ya. Jadi seperti itu. Maka kenapa saya senang sekali dengan adanya dinar, dan mohon maaf saya juga kadang-kadang suka memberikan kritik ke dinar gitu ya. Karena apa? Karena cinta saya kepada perusahaan ini, kepada dinar, supaya ini bisa langgeng gitu selamanya, seperti itu ya. Nah, kedua yang menarik adalah itu tadi bonusnya. Jalan-jalan. Iya. Sebenarnya sih ya teman-teman semua ini kalau teman-teman pada beli dinar itu kita sisihin sebagiannya itu untuk kasihin jalan-jalan itu. Gitu. Jadi sebenarnya mereka bukan reward sih, tapi ngeluarin tabungannya. Iya. Jadi itulah kita sangat bersyukur sekali dengan hadirnya dinar gitu ya. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan Pak Nas, dinar ini adalah bisnis yang menurut saya cukup lama pegang. Saya punya beberapa bisnis yang katakan kemitraan gitu, itu nggak lama. Nggak lama ya? Sangat ini tidak sudah lama. 6 tahun. 6 dan masih tahun. Terus berjalan. Insya Allah akan terus, ya kan? Akan terus walaupun katakanlah, tapi insya Allah akan panjang ya, dan akan saya terus berjalan seperti itu. Mau ada reward, tidak ada reward, karena tadi itu ini benar-benar mengamankan aset, dan saya merasakan seperti itu, ya. Akhirnya saya bisa paham, bisa menyisihkan. Saya ngajarin ke anak-anak saya, nabung dinar, yuk nabung dinar. Saya mengajarkan ketika kita punya aset itu bisa kita sisihkan dengan dinar gitu ya. Misalnya kita butuh dana cadangan, pakai saja dinar. Dinar itu membantu cepat menaikkan target dana cadangan darurat misalnya, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi dinar
magnet rezeki itu nggak bisa dilepas bagi saya ya, karena saya merasakan semua keajaiban ya. Subhanallah. Saya bisa punya anak itu kuliah di luar negeri ya, yang pertama di Inggris, sekarang tinggal di Inggris, yang kedua di Perancis ini. Perancis. Udah ketemu ya sama anak ya? Belum. Oh belum. Karena anak di Kong gitu kan ya, seperti itu, perjalanan kurang lebih 2 jam, nanggung juga gitu kan ya. Jadi cuma nitipin barang kemarin. Nah, jadi ke anak-anak tuh juga saya ajarkan tuh ya. Udah yuk, kamu mumpung masih muda. Sekarang mereka udah mulai nabung tuh. Nabung ke dinar dan lain sebagainya. Karena bagi kita tuh penting banget ya. Seperti itu. Nah, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, nggak ada yang lain tuh. Maka saya makin yakin, sangat percaya sekali yang namanya hadis ya, Nabi itu pasti benar adanya. Seperti itu. Layatianna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham. Ada satu masa di mana tidak bermanfaat di hari itu kecuali dinar dan dirham. Jadi yakin banget ya dengan hadis itu. Sangat yakin sekali. Dan teman-teman semua juga jadi punya keyakinan, minjem keyakinannya Pak Taufan gitu kan, supaya bisa selamat. Karena banyak orang bilang, ya apa saya udah terlambat gitu. Oh, nggak ada kata terlambat kan ya. Dan seperti saya katakan, saya sudah bermain emas itu di 2011 gitu kan ya. Cuman ya itu karena nggak paham saja gitu. Nah, makanya begitu dinar nggak ada kata terlambat. Ya, seperti itu. Karena saya bisa lihat, dan tadi saya sampaikan ke anak-anak ya, ke teman-teman juga, udah deh kamu ada duit. Nih sekarang nih doain Pak Nas, ini saya lagi mau jual rumah, jujur. Jual rumah terus mau beli dinar. Dibelikan dinar. Kenapa? Aku bilang sama istri, Mas coba lihat mah, rumah kita tuh udah belasan tahun tuh ya. Harganya segitu aja. Jadi seperti itu, mudah-mudahan cepat laku lah. Oh iya, larinya ke dinar seperti itu. Jadi buat teman-teman tuh ya, Anda saya sarankan nih, bukan saya sarankan sih, saya wajibkan tuh. Bener. Nabung dinar, nabung dinar, nabung dinar. Ya kan, Anda bisa bergabung ya dengan para mitra yang ada di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir ya, kekuatan dinar ini komunitasnya itu yang nomor 1. Siap. Ya, nggak ada yang kalahin. Sip. Sampai seperti saat itu gitu ya. Closing statement. Tadi closing statementnya saya minta tuh teman-teman. Oh ya. udah tadi closing ya? Iya tuh wajib tuh. Ya wajib. Ya, nyimpan dinar karena keberkahannya ada, dan itu pasti dijamin ya, karena hadis Nabi itu benar ya, adanya. Jadi yang jamin itu langsung Rasulullah SAW. Benar, seperti itu. Dan yang lain-lainnya ya insya Allah itu reward-rewardnya luar biasa buat dinarnya bagi saya gitu ya. Dan pasti Anda akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari dinar, dan juga tentu belajar ilmunya magnet rezeki. Siap. Apapun bisnisnya, magnet rezeki, ilmunya dinar tabungannya ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih.